harus bolak-balik diajarin. Karena namanya belajar itu bolak-balik tidak cukup satu kali. Betul. Jadi gimana pelajaran kita yang kemarin sudah ada yang didapat? Kan gini, Opung. Opung sudah menjelaskan ke saya dan saya menjelaskan ke Opung. Nah, ada poin yang didapat kemarin. Kalau saya menjelaskan surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah awal. Opung menjelaskan tentang ketuhanan. Saya sudah dapat poin. Opung sudah dapat poin belum? Segitu kan mana bisa saya ngerti itu Al-Fatihah itu. Apa maksudnya itu? Kalau saya baca Al-Fatihah itu agak sulit saya pahami. Jadi memang Al-Quran ini kan agak sulit memang dipahami. Ya. Ya udah berarti kita belajar lagi apa hari ini. Hari ini apa nih temanya, Opung? Loh, dari dulu kan saya sudah minta apa sih berita apa sih yang dibawa Al-Quran, apa sih yang diajarkan, begitu. Yang dibawa Al-Quran. Iya. Jadi kalau sudah kita tahu itu, oh Al-Quran seperti itu, baru kita lihat Alkitab, apa sih yang dibawa Alkitab, berita apa dibawanya, kan begitu. Nah, kemarin kan sudah dijawab tuh ketika Opung bertanya kepada apa namanya? Setiap muslim dan ada perbedaan jawaban. Perbedaan jawaban itu mereka berangkat dari ayat yang dia bawa. Bukan berangkat dari asumsi gitu. Nah, sekarang poinnya apa nih yang mau dibahas lebih dalam lagi? Nah, akhirnya kesimpulan saya yang dapat, rupanya Al-Quran itu membawa berita, sembahlah Allah. Esa Allah itu Esa, sembahlah dia. Nah, itu saja kan, tauhid. Nah, itu saja. Itulah yang saya dapat dari apa yang saya dengar dari teman-teman. Ya, jadi Al-Quran itu memberitakan, Allah lah menciptakan bumi ini, sembahlah dia. Harus sembah, kalau tidak disembah, masuk neraka, kan begitu. Betul. Nah, tapi kalau Alkitab kami, bukan itu tujuannya, beda kan? Apa itu tujuannya? Alkitab itu memberitakan bahwa Tuhan kami itu telah menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosanya. Sudah bisa berhak manusia kembali mendapat hidup kekal. Yang tadinya sudah tidak berhak, akhirnya telah berhak. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, itu beritanya. Intinya menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat kesalahan manusia sendiri, berdosa akibat dosa manusia. Gitu. Tuhan menyelamatkan manusia ya? Ya, Tuhan. Dengan cara apa menyelamatkannya, Opung? Caranya menggantikan kematian manusia itu dengan kematian manusia yang tidak berdosa. Dialah yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Opung punya kakek lagi nggak, Pung? Sudah mati. Nah, itu mati, katanya menggantikan manusia. Nah. Iya kan, Iya. Itu kan, iya, gimana dong? Itu kematian akibat dosa itu. Dan kalau Yesus tidak memberikan hak untuk hidup kekal kembali, dia tidak akan bangkit-bangkit dan akan mati kembali. Dan maksudnya di sini, kita ini manusia sudah harus mati karena dosa itu. Dan kematian kekal itu ditiadakan dengan matinya Yesus bagi orang-orang yang percaya. Kan harus mati memang manusia karena dosa. Sebelum Yesus, sebentar. Ya lanjut dulu. Takutnya saya dikira motong-motong. Lanjut dulu, Opung. Silakan. Lanjut, Opung. Iya. Aku takutnya motong terus nggak enak. Selesaikan dulu narasinya. Jadi di Alkitab itu sudah dijelaskan, sudah sangat jelas. Tuhan menciptakan manusia itu dalam keadaan sungguh amat baik. Artinya diciptakan bukan untuk mati-mati, bukan untuk menderita, bukan untuk susah. Tapi menurut Alkitab, manusia diciptakan untuk berkuasa, menguasai binatang-binatang dan menguasai tumbuh-tumbuhan. Itu. Jadi kekuasaan itu diberikan Tuhan kepada manusia, artinya Tuhan berpartner, bersama-sama dengan manusia dalam hal pemeliharaan dunia ini.
Opung, Tuhan memberi kembali, batas kepada Opung, dia. maaf, kembali ke pertanyaan tadi. Kan Tuhan menyelamatkan manusia dari kematian Ya, kekal. Ali sabarlah ya. Saya Heeh. akan ke sana Dengan nanti. cara apa itu? Dengarlah dulu Pak ya. Nanti kan ke sana jadinya. Nanti ke Oh ya, sana. Jadi ternyata Tuhan ini membuat ketetapan. Kalau manusia itu berdosa, harus mati. Ya. Kalau dia tidak menuruti perintah Tuhan, harus mati. Itu memberikan batasan kekuasaan manusia. Artinya, menurut Alkitab itu, manusia dijadikan bukan untuk menyembah-nyembah, bukan untuk berbakti, bukan untuk sujud-sujudan, tidak. Tapi untuk menguasai, berkuasa. Lalu Tuhan memberi pembatasan supaya manusia itu ada bedanya dengan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, tapi manusia berkuasa. Apa itu? Dikatakan kepada Adam, Adam, kamu bisa mengangkat semua ini, kuasai semua ini. Tapi yang satu ini jangan kau kuasai. Ini bukan milikmu. Jangan dimakan, jangan kamu raba. Kalau kamu makan, kamu harus mati. Itu sudah ketetapan Tuhan yang tidak bisa dicabut dan tidak akan dicabut. Opung, Ketetapan Tuhan itu adalah ketetapan yang tetap. Sebentar Pak Ali. ya, jangan kepanjangan lah. Aku nanti Nah, keburu lupa nanyanya. memang begitu. Memang begitulah ajaran Alkitab. Kalau tidak bisa begitu, nanti Pak Ali tidak mengerti. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Mau tidak mau harus panjang supaya mengerti arah dan tujuan ajaran Alkitab. Memang itulah Alkitab. Makanya ditebal begitu Pak Ali. Sabar. Ya, Kalau biar tidak sabar ya tidak akan mengerti maksud aku dan tujuan. sabar kok. Aku sabar. Aku sabar. Oleh karena itu, ternyata ketetapan Tuhan itu sudah begitu, tetapi manusia ini melanggar ketetapan Tuhan, maka dia harus mati. Diusirlah dia dari Taman Eden, dan dia tidak bisa lagi berkuasa, tidak menguasai lagi. Segala binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak dikuasai lagi. Malah dia terkutuk, dikutuklah dulu. Bumi pun terkutuk oleh karena dosa itu. Tapi Tuhan itu kan sangat mengasihi dan menyayangi manusia. Dia tidak mau manusia itu menderita susah dan mati selama-lamanya. Lalu ketetapannya ini dicabut tidak bisa. Harus terlaksana apa yang ditetapkan oleh ketetapannya. Tapi cintanya, kasihnya kepada manusia, pingin dia manusia tidak akan mati selama-lamanya. Bisa hidup kembali. Opung, ini mau khotbah, Opung, bukan menjawab, Opung. Nah, teruskanlah, tunggulah dulu. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan kan gitu. Ya, iya, tapi jangan kebanyakan bumbu lah. Nanti aku Bukan keblinger juga. dibumbuin. Aduh, Pak Ali. Saya memang begitu ajaran Alkitab itu. Iya, maksudnya kan oke lah, kalau Pak Ali tidak sabar menunggu, saya juga diam aja lah. Pak Ali bertanya, kan saya jawab. Jawabannya tidak bisa sesingkat itu, tidak bisa. Karena itu rencana alam untuk menyelamatkan manusia sangat unik. Sulit iya. dipahami oleh manusia biasa. Pertanyaan saya kan gini tadi, Opung. Pertanyaan saya tadi kan gini. Tuhan hendak menyelamatkan manusia, kan Itulah gitu. jawaban saya, tidak bisa begini caranya, tidak. Saya tanya dengan cara apa gitu loh, itu aja. Caranya ini kan, makanya simak Pak Alif, simaklah Pak Alif ya. Jadi kalau tidak sabar, ya tidak akan mampu memahami. Simaklah. Berapa menit kira-kira, Opung? Aku tunggu berapa menit? Ya, saya tidak tahu sampai sepanjang apa dan sampai selesai nanti Pak Alif mengerti. Oh sampai di sini, oh begitu cara Tuhan itu menyelamatkan manusia, kan begitu. Aduh, moderator gimana ini? Saya tidak dibatasi waktu, Opung bernarasinya gimana ini? Ya, oke, saya diam saja. Tidak usah kita terangkan lagi. Bukan, kan aku nanya. Ya udah, Opung lanjutlah. Saya tidak bisa jawab sesuai dengan kehendak Pak Ali. Saya harus jelaskan dengan jelas, beginilah cara Tuhan menyelamatkan manusia. Kan begitu. Tapi kalau Pak Ali tidak sabar menunggu, ya oke lah. Saya diam aja. Oh, kalau enggak saya tanyanya gini deh. Kan ada perkataan Yesus bahwa bukan menyeru Tuhan kepadaku Tuhan. Saya tidak mau seperti itu Pak Ali. Pak Ali sudah mengajarkan Alkitab saya. Tidak ada seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Karena pemahaman Pak Ali dengan Alkitab saya bertolak belakang. Aku mau nanya, Opung. Jangan kamu tanya seperti itu. Mengajarkan namanya itu. Begitu bukan bertanya. Oh, dan nanya. Saya kembali lagi nanyanya ya. Dengan cara apa Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa? Saya jelaskan, kamu nggak mau terima. Jawab. Itu saya udah jelaskan, tapi nggak mau terima. Harus beginilah. Makanya saya jelaskan itu. Cara Tuhan itu kan panjang caranya itu. Jadi, tadi sudah saya katakan, Tuhan itu membuat ketetapan. Ingat itu. Tuhan mempunyai ketetapan. Kalau berdosa harus mati. Tapi Tuhan mempunyai keinginan. Kasih Tuhan kepada manusia, jangan mati. Akan bertolak belakang. Bagaimana cara untuk mengatasi ini? Karena ini yang kita harus kita lihat. Jadi manusia sudah sempat berdosa,
karena kesalahan manusia salah pilih, dia mati. Tapi Tuhan tidak mau dia mati, bagaimana caranya? Kan itu yang pertanyaanmu sebetulnya. Jadi harus ada pengganti. Nah, yang bisa menggantikan siapa? Tidak ada yang bisa mampu menggantikan kematian manusia itu kecuali hanya seorang manusia yang tidak berdosa. Bukan manusia biasa, yang manusia luar biasa. Makanya Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini, keluar dari Allah sendiri, masuk ke rahim manusia, yaitu Maria. Maka disebut namanya Yesus sebagai manusia, menumpahkan darahnya sebagai manusia itu untuk menghapus dosa manusia. Seperti yang digambarkan oleh umat-umat Tuhan mulai dari Adam sampai zaman Yesus mati tersalib, menumpahkan darah binatang, menghapus dosa manusia. Begitu, Alif. Oke, Opung. Terima kasih. Jadi, menyelamatkan manusia dengan cara tidak selamat berarti, Opung, ya? Menggantikan. Dengan cara... Iya, menggantikan. Tapi iya, dengan cara kan... Iya, kan dengan cara ini, Opung. Dengan cara, mengorbankan orang yang tidak berdosa. Ya, tapi iya, dia kan? Dia kan maha kuasa, mampu dia. Tidak ada yang bisa mampu manusia seperti itu. Hanya dia yang mampu menyelamatkan. Maka dia yang datang menyelamatkan. Supaya dia selamat. Supaya penyelamat itu juga selamat. Begitu. Kan dia mati, Opung. Tapi hidup kembali. Kan hidup kembali dia, bukan mati terus. Kalau dia mati terus nggak bangkit-bangkit, ya dia tidak selamat lah namanya. Jadi penolong itu harus selamat menolong yang tidak selamat itu. Jadi tidak ada manusia yang mampu bisa selamat menyelamatkan manusia. Makanya dia sendiri datang sebagai manusia. Aku kan lagi nanya, Opung. Kan Opung udah selesai. Aku lagi nanya dulu. Dia bagi waktu lah. Dia mati, tidak kembali. Dia selamat juga. Kembali dia ke surga. Kembali dia masuk ke dalam Bapa itu sendiri. Begitu, Pak Alif. Itu cara dia. Iya, maksud saya gini, pertanyaan saya, Opung. Jadi kan katanya menyelamatkan manusia dengan cara menumbalkan anaknya yang tidak berdosa. Ya. Ya kan? Nah, dengan cara mati kan? Ya. Dengan cara dibunuh mati gitu kan? Ya. Nah, sekarang permasalahannya hidup lagi. Berarti nggak jadi mati, Opung. Kematian itu dikalahkan sama dia. Ya berarti nggak jadi dong menyelamatkannya. Loh, sudah selesai. Mati itu dia mati. Tapi dia kematian tidak mampu memegang dia. Tidak mampu mengalahkan dia. Dia hidup kembali. Itu makanya manusia pun akan bisa hidup kembali seperti dia hidup kembali. Nah sekarang kalau dia hidup kembali berarti pengorbanannya gagal dong, Opung. Katamu gagal. Tapi bagi Yesus begitu sudah selesai. Kematian kalah dengan dia. Artinya manusia pun akan hidup. Kematian sudah dikalahkan oleh Yesus dalam hal itu. Opung, cuman saya bertanya begini. Membunuh anak manusia atau seorang manusia yang tidak bersalah itu adalah suatu kekejian, Opung. Memang iya. Kan kekejian tertimpa kepada dia. Aturan saya yang dibunuh akhirnya kena kepada orang yang tidak berdosa. Bukan, maksud saya gini. Memang keji pembunuhan itu. Itulah dosa itu. Itulah gambaran dosa itu. Itulah gambaran buruknya dosa itu. Kamu sendiri, Pak Ali, sudah tahu bahwa itu kekejian. Dan itulah yang dilawan oleh kedatangan Yesus ke dunia ini. Menyerahkan nyawanya. Dia yang menerima kekejian itu. Dia yang menerima siksaan itu. Dia yang menerima kutukan itu. Diterima kutukan itu. Lalu ditimpakan ke kematiannya. Namun dia tidak mati selama-lamanya. Bangkit kembali. Dan kematian kalah dengan dia. Ya, Opung, kan gini. Membunuh manusia yang tidak bersalah itu kekejian, ya, kekejian. Ya iyalah, yang membunuh itu kan manusia yang berdosa itu, makanya berdosa kelihatan. Ya keji lah. Nah, sekarang ada pasukan tentara yang membunuh manusia tidak bersalah. Berarti kan dia keji, Opung. Nah, keji lah. Lah keji. Terus kenapa Anda bilang malah justru itu menyelamatkan manusia? Loh, nyawanya itu menggantikan saya. Kan dosa itu untuk merusak, untuk mematikan manusia. Kan perbuatan keji, Opung. Digantikan. Contoh begini. Kan seperti ini, bukan di Al-Quran ya, saya di Alkitab saya. Iya, di Alkitab Bapak aja. Waktu Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya, seharusnya anaknya yang mati. Tetapi digantikan oleh satu domba atau binatang. Binatang itu yang mati gantinya. Karena itu binatang tidak bisa hidup kembali memang. Tapi karena itulah contohnya. Jadi yang harusnya mati adalah anaknya, tetapi digantikan oleh binatang. Maka anaknya selamat. Seharusnya saya yang mati, tersalib, terkutuk,
dibinasakan, tapi Yesus datang menggantikan kematian saya. Tapi Yesus bisa hidup kembali. Sudah digantikan kematian Yesus itu. Itulah kuasa. Itulah kekuasaan, kekuatan kematian Yesus bisa menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa kematian kekal itu. Itu dalam Opung. Alkitab. Ya, tapi kan kalau Abraham itu kan yang mau membunuh atau yang mau mengorbankan dengan yang dikorbankan semuanya sepakat, Opung. Ya iya, kan seharusnya kan yang mati itu kan Ishak. Tapi nggak jadi mati, Ishaknya selamat karena ada yang penggantinya. Ada Ini penebusnya. iya, tapi kalau Yesus ini berbeda, Opung. Ya, Dikejar tentara Romawi. ya Gimana dong? berbeda lah, berbeda. Kematiannya itu seharusnya saya yang dimatikan tentara Romawi itu. Saya aturannya. Tapi Yesus lah yang dimatikan. Ternyata Perbuatan tentara Romawi ini keji nggak, Opung? ya keji lah. Sangat keji. Wah, tapi dia berjasa ya? Itulah yang digunakan oleh Tuhan untuk melaksanakan rancangan dia. Maka dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku. Pengetahuanmu bukan sama dengan pengetahuan saya. Jauh seperti langit dan bumi. Itulah rencana Tuhan menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Itu ajaran Alkitab. Kalau salah, kalau kamu tidak mau terima, ya silahkan. Ya jangan dibantah-bantah, Pak ya. Enggak, aku nggak bantah, ngikutin aja kok. Ya, karena Ngikutin penulisnya aja. sudah mati, dan inilah penjelasan dari Alkitab sendiri, menjelaskan diri sendiri, dan jangan kita bantah. Oh, sudah mati, mau dibantah bagaimana? Jadi Yesus itu pengganti manusia yang berdosa, ya, itu. Jadi ketetapan Tuhan tetap berlaku dan kasih Tuhan pun tetap berlaku. Manusia bisa selamat walaupun sudah ditetapkan harus mati, tapi bisa diselamatkan dengan cara seperti itu. Digantikan, begitu. Terima kasih. Iya, Opung, mestinya kan gini, kan ada narasi bahwa membunuh manusia tidak bersalah itu adalah dosa besar dan kekejian. Berarti intinya adalah yang dibunuh ini, yang jadi korban, dia yang diselamatkan Tuhan gitu loh. Karena apa? Dia didolimi, dan yang membunuh ini dia mendapat siksaan karena dia kalau di Al-Quran atau mungkin di Taurat juga ada bahwa membunuh satu orang itu sama juga membunuh seluruh manusia, kan gitu, Opung. Nah, jadi masalahnya jadi pelik ini di sini. Yang membunuh tentara Romawi melakukan kekejian, tetapi di sisi lain justru dia berjasa menyelamatkan manusia. Konsepnya berarti, Opung, menyelamatkan manusia dengan cara kekejian yang dilakukan oleh manusia. Makanya pelajari dengan utuh Alkitab itu, ya. Walaupun dia pembunuh, kan dikatakan betapa besar pun dosamu, ya. Betapa besar pun merahnya dosamu itu, betapa besar pun dosamu, akan bisa diampuni, dihapus oleh darah dosa manusia. Dengan cara apa? Akui dosa-dosamu dan bertobatlah. Walaupun pembunuh Yesus itu membunuh Yesus sampai mati, tapi kalau dia mengakui kesalahannya, sadar dia kembali, lalu bertobat, seperti Paulus. Paulus itu telah membunuh Stefanus, teman-temannya membunuh Stefanus. Tapi setelah dia sadar dan tahu, dia bertobat, ya Paulus juga jadi pengikut Yesus. Jadi pembunuh Yesus yang menyalibkan Yesus juga, seandainya, ini kan seandainya kan belum, tapi seandainya dia menyesal, mengaku dosa-dosanya, dan bertobat, ya selamat. Kan itu maksud ajaran Alkitab itu. Siapapun itu, dosa bagaimanapun itu, kecuali dia menghujat Roh Kudus, artinya dia tidak mau bertobat. Itu makanya dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang mengaku dosanya dan bertobat, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Pak Alif. Ya, Opung, terima kasih juga atas jawabannya. Tapi saya nggak apa-apa ya kalau makin agak geleyang-geleyang gitu. Ya, saya akui karena Anda itu kan dipengaruhi ajaran Al-Quran. Di Al-Quran itu saya tidak tahu awalnya bagaimana kok manusia bisa mati-mati terus. Akhirnya harus menyembah-nyembah Allah. Kalau tidak menyembah Allah, dibunuh, dimasukkan neraka. Kan Jadi, ya maksudnya jadi gini. seperti itu. Ya, Jadi Tuhan kami beda dengan Tuhannya Al-Quran. Jadi makanya dibanding-bandingkan. Jadi kalau dibandingkan itu memang bertolak belakang. Tuhannya Alkitab itu menolong menyelamatkan manusia. Tapi Al-Quran bukan menolong, tapi minta disembah-sembah. Itu bedanya. Opung, yang diperlukan itu untuk menyelamatkan manusia itu membunuh manusia atau mencurahkan darah manusia sih, Opung? Apanya? Enggak, yang dibutuhkan atau cara menyelamatkan manusia itu dengan membunuh manusia tidak bersalah atau mencurahkan manusia. Darah manusia, sorry. Menggantikan nyawa adalah darah itu menggantikan darah manusia, menggantikan nyawa manusia. Yesus datang ke dunia menggantikan nyawa manusia. Nyawa sudah diserahkan, tapi Yesus masih bisa hidup kembali. Itu keajaiban dia. Makanya hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak bisa manusia menyelamatkan manusia, tidak bisa.
Darah Jadi itu untuk dipersembahkan untuk siapa, Opung? Hah? Untuk semua manusia yang percaya kepada dia. Kalau tidak percaya juga akan masuk neraka juga. Tidak ada artinya. Tidak ada arti penumpahan darah Yesus ke dunia ini kalau manusia tidak mau mengaku dosa-dosanya dan percaya kepada kuasa darah Yesus. Tidak ada artinya. Aduh, Opung. Jadi yang dikorbankan oleh ini tentara Romawi itu siapa jadinya, Opung? Jadi darah Yesus, Yesus yang dikorbankan. Darah Yesus ya? Ya, Nyawanya dia dibunuh ya? ya. Yesus kan punya darah. Itu yang membunuh itu tentara Romawi itu juga terselamatkan nggak, Opung? Loh, tadi kan sudah saya jawab. Kalau dia mengakui dosa-dosanya dan bertobat, ya selamat. Bertobat atas apa, Opung? Loh, mengakui dosa-dosanya, bertobat akan hal kelakuan kejahatannya. Seperti Paulus. Kan bertobat dia. Enggak, dia itu membunuh Yesus itu kejahatan bukan, Opung? Iya, aduh, jangan membunuh. Kan ada hukum 10, jangan membunuh. Tapi dia membunuh. Iya, berarti kejahatan bukan? Ya kejahatan lah. Dia tidak Itu. masuk surga. Kata Opung katanya dia menyelamatkan jahat, manusia. Kata Opung ya, katanya menyelamatkan dosa manusia. Gimana sih? dia bisa selamat kalau dia mengakui kejahatannya dan bertobat. Kalau tidak, tetap sama. Sama aja begitu. Jadi dia maksudnya itu, kita harus, makanya dikatakan, bertobatlah dan akuilah kesalahanmu dan bertobatlah. Ini yang harus kita lakukan. Permintaan Yesus begitu. Akui dosa-dosamu, akui kesalahanmu, dan bertobatlah. Begitu, kawan. Jadi kesimpulannya yang membunuh itu terselamatkan tidak, Opung? Saya tidak bisa jawab itu. Apakah dia mengakui dosa-dosanya, menyesalkan ada penyesalan sama dia dan bertobat? Dia kan berjasa, Opung. Dia kan berjasa. Tidak diceritakan dalam kitab. Pembunuhnya bertobat, tidak diceritakan. Contohnya lah ya, ada seorang penjahat di kayu salib itu bersama dengan Yesus, tersalib sama-sama dengan Yesus, kan tiga yang tersalib. Satu mengatakan, Tuhan, ingatlah saya kalau kamu nanti sampai dalam kerajaanmu. Apa jawab Yesus? Saat ini juga kamu sudah bersama-sama dengan saya dalam kerajaan Yesus sendiri. Kan begitu katanya. Nah, jadi kesimpulannya lagi sekarang, ini masih pertanyaan yang sebelumnya, Opung. Nah, tentara Romawi ini membunuh siapa, Opung? Membunuh manusia atau membunuh Tuhan, Opung? Yesus itu bukan manusia, dan saat dia Yesus bukan disebut Tuhan. Kalau bukan manusia, kenapa disunat, Opung? Loh, sebagai manusia disunat. Katanya bukan manusia. Bukan manusia. Lah, buktinya disunat. Sebagai manusia disunat. Katanya bukan manusia. Bukan manusia. Ya gitu. Tawalah kamu begitulah. Enggak, jawabannya yang mana yang pasti? Dia datang sebagai manusia, sama dengan manusia, tapi dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini melalui kelahirannya ya Maria, lalu disebut namanya Yesus. Jadi tidak disebut lagi Tuhan, tidak disebut lagi Allah, tapi disebut namanya Yesus karena dia menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Jadi bukan manusia dia Yesus, bukan manusia. Sebagai Yesus, sebagai manusia, sama dengan manusia. Dia itu darahnya itu darah siapa, Opung? Manusia apa darah Tuhan, Yesus, Opung? bukan darah manusia. Darah Yesus. Oh, Yesus bukan manusia ya? Bukan manusia. Yang saya baca dari Alkitab, berarti dia bukan manusia. Karena dia datang dari surga. Dia itu mempunyai malaikat berlaksa-laksa untuk menjemput manusia. Dia mampu menyelamatkan manusia, mampu memberikan hidup kekal kepada manusia. Tidak ada manusia yang seperti Yesus. Seperti Yesus bukan manusia. Opung, tapi saya pernah baca loh di Lukas 1 itu seorang anak manusia akan lahir katanya. Ya, dia anak manusia, tapi dia bukan manusia. Karena Maria melahirkan dia. Maria kan manusia. Iya, seorang manusia. Tapi dia bukan manusia. Makan ajaib kan? Kalau bukan manusia siapa, Opung? Yesus. Yesus siapa? Loh. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan yang keluar dari Tuhan yang keluar dari Tuhan. Nah, itu terpaksa bilang gitu. Tuhan itu ada yang keluar dari Tuhan masuk ke dalamnya Maria, lalu dipesankan kalau dia lahir nanti beri namanya Yesus. Itu. Jadi kan Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa.
bukan dari Oh, bukan dari dunia saya. Jadi saya tidak katakan dia Tuhan karena dia sudah sebagai manusia di dunia. Jadi saya katakan dia bukan manusia karena tidak ada manusia yang mampu memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Tidak ada yang manusia yang akan datang dari surga membawa berlaksa-laksa malaikatnya untuk menyebut manusia yang percaya kepadanya naik ke surga. Hanya Yesus. Jadi Yesus itu bukan manusia. oh Begini Pak berarti Alif, tadi, ya berarti tadi yang dikandung Maria itu adalah Tuhan ya, Opung ya? bukan Tuhan. Bukan Tuhan karena dia sudah dikandung dan dilahirkan disebut namanya Yesus. Tapi bukan manusia. Iya, kan Ya, dia kan jadi daging tuh, Opung. iya. Jadi Daging itu ya, bisa ngomong, ya. disunat juga, itu manusia bukan? Jadi itulah Yesus itu penuh keajaiban misteri yang tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Loh, Jangan kok kita misteri, Opung? bahas itu. Dan tidak ada manusia yang mampu memahami itu. Termasuk Ali, termasuk saya. Tidak ada manusia. Alkitab pun menjelaskan tentang Yesus kami. Hanya sampai di situ. Firman itu telah menjadi manusia, Opung. Iya, Kalimatnya tapi gimana dong? manusia. Ya, Loh, firman itu. Karena berarti dia, karena berarti sifatnya sedang sama dengan manusia. Opung Dikatakan Opung sedang membantah kitabnya tidak sendiri bisa, dong. tidak bisa disalahkan nih, tidak bisa disalahkan. Karena coba, karena dia sama dengan manusia. Dia dilahirkan, dia lapar, dia mati, ya kan? Tapi dia itu bukan manusia yang sebenarnya. Karena kita bisa lihat, kalau dia manusia, tidak mungkin berasal dari surga, tidak mungkin berasal dari Bapa, tidak mungkin akan datang ke dunia ini lagi dari surga bawa malaikat-malaikatnya. Karena manusia tidak ada seperti itu. Lah, bukannya dia itu dari rahim Maria, Opung? Dia lahir sebagai manusia, lahir sebagai Ya manusia. berarti manusia kan? Jadi itu disebutkan saja manusia, tapi sesungguhnya dia bukan manusia. Loh, Boleh kan Opung kan? sendiri barusan bilang dia sebagai manusia. Begini Alif. Opung Ya. jangan bantah omongan Opung sendiri lah. Biar kita maju diskusinya. Dengar. Alif, dengar Alif. Kambing dengan sapi. Coba. Kambing itu punya tanduk dua. Sapi punya tanduk dua. Kambing punya mulut. Sapi punya mulut. Kambing itu badannya, tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulunya. Sapi juga ditutupi oleh bulu-bulu. Kambing punya kaki 4. Sapi punya kaki 4. Apakah sapi adalah kambing? Semua sama, banyak sama. Beda itu, Opung. Beda, kenapa beda? Ya sapi bukan kambing, kambing bukan sapi, Opung. Kenapa sapi bukan kambing? Padahal banyak sama. Beda jenisnya lah. Hah? Beda jenisnya lah. Iya. Apa yang membedakan sapi itu bukan kambing? Padahal banyak yang sama, ribuan yang sama. Itu sama sebutannya, Opung. Sama sebutannya aja. Apa bedanya? Coba, apa bedanya? Sapi bukan kambing. Padahal sama. Sama-sama punya kaki 4, sama-sama punya ekor, sama-sama punya mulut, sama-sama punya mata 2, sama-sama punya tanduk 2. Sama semua sama. Bulunya pun, tubuhnya pun ditutupi oleh bulu. Berarti sapi dan kambing sama. Beda. Beda makanya. Apa bedanya? Ya sapi bukan kambing. Loh, kenapa dia sapi bukan kambing? Loh, kalau ada rusa, Opung, rusa ada rusa juga. Loh, bukan itu saya kok lari ke rusa. Iya, rusa juga sapi padahal ribuan sama. Kalau kita selidiki sama punya perut. Ada kerbau juga, Opung. Loh, jadi apa sebabnya berbeda? Saya tanya begitu. Ya berbeda kan? Kambing bukan sapi, sapi bukan kambing. Karena ada perbedaan itu, makanya sapi bukan kambing. Antara Yesus dan manusia banyak yang sama, tapi ada perbedaannya. Perbedaan itulah membuat bahwa Yesus bukan manusia. Ngerti nggak maksud saya? Oh gitu. Tapi kalau Yesus dengan Tuhan perbedaannya apa, Opung? Tuhan itu tidak pernah datang ke dunia sebagaimana dilahirkan sebagai manusia, tidak. Yang Yesus itu adalah Tuhan yang masuk ke dalam rahim manusia, Maria, lalu dilahirkan, lalu disebut namanya Yesus. Tadi Opung menyanggah, katanya bukan Tuhan yang dikandung Maria. Ya, bukan Tuhan lagi, kan sudah berubah. Tadinya Tuhan jadi manusia, jadi Yesus, bukan manusia, ya. Oh. Ya. Itulah uniknya itu Yesus. Jadi perbedaannya Yesus dengan Tuhan itu apa, Opung? Loh, Tuhan itu tetap di tempatnya, berkuasa terus. Padahal Yesus pun dari situ juga. Kalau Opung, kalau Yesus? Yesus itu kan sudah dilahirkan, disebut namanya Yesus. Oh, Yesus Tuhan bukan di tempat Tuhan ya? Bukan posisi yang berbeda ya? Namanya Yesus. Tapi nanti setelah selesai tugasnya di dunia, kembali ke surga, dia kembali kepada Tuhan. Gak beda, jadi Tuhan juga dia, jadi Allah dan Bapa dia. Karena dia adalah Bapa itu sendiri. Dia dan Bapa adalah satu. Karena dia dalam Bapa, Bapa dalam dia. Nah itu keunikannya. Tidak ada manusia seperti itu, Pak Alif.
Oh, berarti Yesus itu Tuhan kalau gitu, Opung, karena dia satu sama. Tidak, aduh, kan dia dilahirkan setelah kamu lahirkan Maria, beri namanya Yesus, bukan Tuhan diberi namanya. Aduh, Oh, berarti manusia ya. bukan Yang manusia. Kan yang tadi di, saya bilang, yang dikandung banyak Maria itu sama manusia. dengan Kan manusia, Opung sama dengan sendiri yang manusia, tapi dia barusan. bukan manusia. Kambing sama dengan sapi, tapi Oh, sapi dengan kambing tidak sama, bukan berarti kambing. berarti di Yohanes 1:14 itu Tuhan itu telah menjadi seperti Itu manusia sebutan, gitu ya. itu hanya sebutan saja. Tapi kan kita Kalimatnya jelas berarti seperti manusia ya, bukan manusia ya. bukan seperti sama manusia, sama Ah, seperti manusia. Ya katanya sama, bukan manusia. bukan Gimana sih? manusia, ya. Dia bukanlah manusia, tapi sama dengan manusia. Ngerti nggak? Enggak ngerti, Opung. Tuh. Yesus itu sama dengan manusia, tapi dia bukan manusia. Kalau nggak ngerti sudah selesai. Oh, Memang kita tidak paham itu. sama dengan manusia, tapi Tapi bukan dia bukan manusia. manusia. Oh gitu. Yang bikin bedanya apa, Opung? Bedanya, Yesus itu berasal dari surga sana, dari bala Bapa. Dari rahim. Bedanya dia mempunyai malaikat banyak berlaksa-laksa. Bedanya dia bisa memberi hidup kekal kepada manusia. Nah, itu bedanya. Maria mengandung aja dikabarin Gabriel. Kok Hah? Maria waktu ngandung itu kan dikabarin oleh Gabriel akan mengandung. Dikabarin lah. Itu Lah supaya iya, dia berarti mengandung anak manusia kan? supaya bisa jadi sebagai manusia, dilahirkan sebagai manusia. Makanya tapi dia bukan manusia, sebagai manusia. Oh, manusia setengah dewa gitu ya kalau di istilah lain itu ya. Tidak boleh begitu. Kalau Alkitab kami tambah-tambahkan. Aduh, ya jadi yang tepat yang mana lah, Opung, biar kita maju diskusinya. Alkitab tidak berkata seperti itu. Makanya jangan diputar-putar sana ajaran Alkitab kami. Kalau Alkitab tidak berkata seperti itu, berarti juga jangan ditambah-tambahin. Itu ya, hanya kurang ajar, jangan putar-putar. Ya udah, saya tidak nambahin. Kan berarti kalimatnya Opung sebagai dewa, setengah dewa. Tidak. Alkitab tidak berkata seperti itu. Peristilahan. Tapi oke lah, saya ralat. Iya, saya ralat. Buat kesimpulan. Saya tidak membuat kesimpulan. Berarti gini, iya Opung, saya ralat. Itu kan Opung nggak setuju, saya ralat. Saya main enjoy ke orangnya. Makanya saya tidak senang dengan Islam itu mengajarkan Alkitab saya. Enggak, saya lagi nanya, Opung. Ya, kamu mengatakan sebagai setengah dewa. Tidak ada Alkitab berkata seperti itu. Ya kan dari tadi saya minta ketegasan dari Opung. Kamu kesimpulan kamu. Makanya saya benci kepada kamu seperti itu. Oh gitu, ya maaf Opung. Kalau Opung. Jangan boleh, tidak ya, boleh Opung, seperti itu. Cup, maaf Opung. Iya. Tidak boleh seperti itu. Iya, maaf ya. Opung makanya kan saya tidak mau Islam itu mengajarkan Alkitab saya. Saya tidak mengajari, kan saya sedang bertanya. Kamu kesimpulan, berarti manusia tidak menyimpulkan, setengah dewa. Gimana kamu gitu? Udah di close Opung ya, Opung, coba di close ya. Nah, pertanyaan saya maksudnya belajar Alkitab itu jangan dirubah-rubah ajarannya, jangan ditambah-tambah. Apa yang sudah itu cukup. Jangan diputar sana putar sini, tidak boleh. Oke, ya saya tanya Opung, berarti firman itu telah menjadi manusia itu nggak boleh ditambah-tambah ya kalimatnya ya? Karena Yohanes itu menggunakan bahasa manusia awam. Loh, padahal itu nggak boleh ditambah-tambah loh Opung. Ya, tidak ditambah. Ya berarti manusia dong Opung. Tahu, saya jelaskan, Alkitab saya itu adalah penulisnya itu banyak menggunakan bahasa manusia awam. Dia mengatakan seperti itu karena memang Yesus itu kelihatan banyak sama seperti manusia. Akhirnya katakan manusia. Padahal dia kalau kita selidiki sesungguhnya Alkitab itu tidak manusia. Boleh dikatakan seperti itu. Kamu juga boleh mengatakan dia manusia, tapi bukan manusia biasa. Ya, dia ada sebagai manusia boleh. Manusia boleh, tapi bukan manusia seperti saya. Bukan seperti Muhammad. Ya, bukan seperti nabi-nabi lain. Tidak. Manusia yang luar biasa. Tidak seperti manusia biasa. Manusia yang datang dari surga, bukan dari dunia. Ya, terima kasih. Ya Opung, tadi kan Opung pesan katanya nggak boleh menafsir sendiri, nggak boleh tambah kalimat, tambah ayat. Banyak orang mengatakan dia manusia karena memang seperti manusia banyak persamaannya. Enggak. Ya, Opung, kasih kesempatan saya ngomong dong. Ya, kasih kesempatan saya ngomong. Tapi dia maksud dia itu bukan manusia seperti saya lah, ya. Iya. Tuhan juga menuliskan itu, dia sendiri menuliskan tapi dia menjelaskan juga. Makanya saya tidak berani nambahin Opung, kan saya nanya kalau firman itu telah menjadi manusia, ya sudah jadi manusia gitu. Ya, gitu kan Opung. Nanti Opung kalau sudah mau bertanya, Opung kabarin aja ya. Nanti giliran Opung yang bertanya, saya jelasin gitu. Cuman ya kalau bisa sih saya sudah dapat kesimpulan yang tegas. Jadi kesimpulan dari Opung itu gimana? Saya kan tidak boleh menyimpulkan. Ini, Pak Alif ya. Kan Yohanes juga yang menulis perkataan Yesus.
Yohanes juga mengatakan Yesus menjadi manusia. Itu kan kata Yohanes. Tapi kalau kita simak, Alkitab saya itu kan bukan satu ayat. Jadi satu ayat tidak boleh simpulkan menjadi kesimpulan. Harus baca yang lain-lain. Walaupun dikatakan Yohanes menjadi manusia, tapi baca ayat lain. Oh, rupanya maksudnya itu bukan manusia seperti saya. Artinya Yesus itu dikatakan seperti manusia karena memang sifatnya sama dengan manusia. Kita baca ayat lain. Apakah benar dia manusia seperti saya? Kan enggak. Boleh dikatakan manusia karena memang sama dengan manusia. Begitu Pak Alif. Jadi Yohanes juga menjelaskan perkataan Yesus, lalu kita selidiki, berarti Yesus ini bukan manusia seperti saya, walaupun dia memiliki sifat manusia seperti saya. Begitu Pak Alif ya? Oh ya, baik Opung. Kalau boleh saya nanya kan tidak sama dengan Opung. Misal begini, Opung makan kan? Makan. Yesus makan nggak? Makan. Makan. Nah, terus lagi Yesus minum, Opung juga minum. Minum. Yesus disunat, Opung? Tidak. Lah, kenapa Opung? Katanya sama. Ada, makanya jangan kenapa. Nanti Mas itu beda bab itu, beda pasal. Oh, beda pasal. Iya, apa alasannya Opung? Nanti kita pelajari. Kenapa Yesus sunat kamu tidak sunat? Nanti kita belajar bersama lagi. Kita baca Alkitab. Begitu Pak Alif, ya. Jangan langsung ambil kesimpulan. Enggak, aku lagi nanya. Opung nggak ngambil kesimpulan. Opung jangan sensi gitulah sama aku lah. Aku udah baik-baik nanya. Udah, saya jelas. Tidak. Oh, iya pertanyaan saya kenapa gitu. Loh. Jangan menyelidiki tentang diri saya lagi. Yang saya maunya, mari kita pelajari ajaran Alkitab, bukan tentang diri saya. Oh, Yesus disunat itu bukan pelajaran ya? Yesus disunat karena dia lahir di kalangan orang Yahudi yang disunat sebagai adat istiadat mereka. Dia belum tersalib saat itu. Dia sebagai orang Yahudi, dia disunat. Sebagai manusia, disunat. Sebagai keturunan Abraham, dia sunat. Sebagai ya. Sebagai manusia dia disunat. Opung ya, sebagai manusia disunat nggak? Sebagai manusia dia mati. Sebagai manusia makan. Sebagai manusia dilahirkan. Ya. Sebagai manusia Opung disunat nggak? Kalau tidak disunat, jangan-jangan nanti bukan sebagai manusia. Saya manusia. Oh, bukan manusia? Ya, bukan keturunan Abraham. Ya, tapi kan sebagai manusia kan? Manusia. Saya itu bukan sebagai manusia. Saya adalah manusia. Kok pakai sebagai? Aduh, Alif ini. Payah. Ustadz dari mana sih kamu ini? Aduh. Enggak lah. Kamu bisa bedakan nggak Ustadz? Sebagai manusia dengan manusia. Apa bedanya? Oh, nggak tahu Opung. Coba Opung manusia apa sebagai manusia? Makanya susah sih kalau sudah jadi orang Arab, susah. Ya aku kalau nanya Opung. Ustadz ya, kalau kita bikin drama misalnya cerita, Pak Alif itu perannya bisa sebagai monyet. Apakah Pak Alif monyet? Bukan. Bukan, makanya perannya sebagai monyet bukan berarti monyet. Tapi kalau monyet ya bukan sebagai monyet lagi. Saya manusia gitu. Bukan sebagai manusia lagi karena saya memang manusia. Begitu Pak Alif ya. Oke, berarti Yesus Pak Alif sudah sekolah di mana Pak? Aduh, udah tinggi sekolahnya, jauh lebih tinggi. Ya, berarti Yesus sebagai manusia bukan manusia ya? Iyalah. Berarti siapa dong? Yesus. Berperan sebagai manusia. Yesus dia. Yesus itu kan namanya. Dia berperan sebagai manusia. Disebut. Pokoknya berilah sama dia Yesus. Entah Tuhan saya tidak tahu, tapi tidak pernah disebut dia Tuhan. Tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tapi dia dari pembicaraannya, saya mengatakan adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Itu kesimpulan saya dari pikiran saya. Karena saya lihat dan saya tahu menurut pembicaraan Yesus mengenai perkenalkan dia kepada Filipus, dia bukanlah manusia seperti saya. Dia adalah manusia yang datang, ya sebagai manusia yang datang dari Bapa, keluar dari Bapa dan akan masuk ke dalam Bapa. Datang ke dunia dilahirkan sebagai manusia, makan sebagai manusia, marah sebagai manusia, kencing sebagai manusia, berak sebagai manusia, makan ikan sebagai manusia. Begitu Alif ya? Oh iya ya Opung. Jadi kalau saya jadi kucing sebagai kucing berarti saya kan seorang manusia berperan sebagai kucing kan? Nah, tapi kamu kan bukan kucing kan? Betul, bukan kucing gitu. Saya berperan sebagai kucing. Ya. Nah, kalau Yesus berperan sebagai manusia, berarti Yesus bukan manusia. Manusia. Nah, pertanyaannya siapakah dia? Begini Pak Alif ya. Bagi kami ya, kan Alkitab ini kan memberitakan keselamatan, ya. Kami tidak dipaksakan harus tahu siapa dia, itu tidak dipaksakan itu.
dan tidak diajarkan siapakah dia, kan cuma hanya sekedar saja ditunjukkan bahwa Yesus itu datang dari surga, keluar dari Allah Bapa, dan datang sebagai manusia di dunia ini. Cukup sampai di situ. Tidak perlu kita tahu sampai mendetail amat. Yang penting untuk selamat adalah akui dosa-dosamu, dan sebagai pengakuanmu lakukan 10 perintah Tuhan. Itulah berita yang dibawa Alkitab. Bukan untuk supaya kamu harus tahu siapa Yesus, kamu harus tahu perannya, kerjanya gimana. Kalau tidak kamu masuk neraka. Tidak. Cukuplah kamu itu untuk selamat itu. Akui dosa-dosamu, lakukan 10 perintah Tuhan sebagai bukti pengakuanmu. Begitu Pak Alip. Nggak ada yang lain. Kami tidak pernah seperti ini. Belajar sampai rumit seperti itu. Siapa Yesus itu? Malah keluar dari mana? Enggak. Karena itu tidak dikatakan, kalau kamu tidak tahu seperti itu, kamu masuk neraka. Tidak. Jadi cukuplah apa yang dikatakan Alkitab itu tentang Yesus. Begitu aja. Nggak usah dikupas-kupas sampai mendalam kemana-mana. Terima kasih. Ya, Opung. Berarti Yesus itu keluar dari Bapa ya? Bapa itu Tuhan bukan, Opung? Alkitab tidak mengajarkan, tidak perlu saya tahu itu. Tuhan apa bukan, ya? Sudah, enggak, Bapak Yesus itu Tuhan bukan, Opung? Kita kan mau untuk mempelajari apa sih ajaran Alkitab itu. Yang diajarkan adalah untuk memberitakan keselamatan manusia dengan cara bertobatlah, bukti pertobatanmu, lakukan 10 perintah Tuhan. Itu ajaran Alkitab. Bukan untuk mengajarkan tentang Yesus begini. Cukup kupas ini. Tidak. Alkitab tidak mengajarkan itu. Terima kasih, Pak Alip. Jadi saya tidak akan melayani kalau pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengupas-kupas hal-hal yang ketuhanan kami. Karena kami dan otak manusia manapun tidak akan mampu memahami itu. Tidak, itu bukan pelajaran yang harus diketahui. Tidak bisa diketahui dan tidak bisa dipahami tentang ketuhanan kami. Terima kasih. Oh ya, tapi soalnya kan di kitab Opung kan katanya banyak tertulis. Iya, banyak tertulis itu kan, walaupun saya tidak tahu itu, walaupun Pak Arif tidak tahu itu, tidak masalah. Yang penting kamu akui dosamu dengan cara apa? Buktikan dengan cara apa? Melakukan 10 perintah Tuhan. Kamu selamat. Itu saja berita Alkitab. Tidak mengajarkan tentang Tuhan kami itu begini, Tuhan itu begini, Yesus begini, datang dari sini. Tidak seperti itu. Tidak perlu pun tahu itu. Kalaupun kamu tidak tahu, tidak akan menghalangi kamu masuk surga. Yang penting kamu bertobat, lakukan segala perintah Tuhan itu, 10 perintah Tuhan, kamu masuk surga. Terima kasih. Oke, berarti yang ditulis di kitab Opung itu nggak perlu dipahami ya? Nggak perlu tentang Tuhan, nggak perlu. Karena tidak katakan, kamu tidak paham Tuhan, kamu neraka. Tidak ada. Yang nggak, misalkan gini. Selamat. Karena kamu bertobat, aku dosa-dosamu. Itu saja, nggak ada yang lain. Tidak ada. Tidak perlu itu. Memang ada di situ, tapi nggak perlu untuk harus tahu itu semua. Tidak. Jadi sebagai apa perlunya, Opung? Kan ada tulisan misalnya. Ya tambahanlah pengetahuan aja, itu namanya kita baca-bacaan, penjelasan aja. Iya kan pengetahuan, Opung, makanya kita gali pengetahuan itu. Tapi kalau tahu pun, tidak tahu pun tidak masalah, karena tidak ada dikatakan di Alkitab kalau kamu tidak tahu ini, kamu masuk neraka. Tidak perlu itu. Opung, makanya kan ada kalimat begini, hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan pemberitaan bahwa telah lahir dia itu, bahwa kamu itu sudah diselamatkan dengan tertumpahnya darah Yesus. Itu intinya. Jadi apa yang siapa-siapanya enggak ada perlu seperti itu. Berarti manusia atau bukan manusia? Tidak ada. Kamu katakan manusia tidak manusia, tidak menjadi penghalang kamu masuk dalam surga. Yang menentukan kamu ke surga tidak adalah keimananmu. Kalau kamu percaya, lakukan 10 perintah Tuhan. Cukup. Iya, berarti yang lahir itu di situ siapa, Opung? Tidak perlu kamu tahu itu saya bilang. Tahu saya tanya. Enggak, kalimatnya masalahnya Tuhan, Opung. Kalau nggak tahu pun nggak masalah. Saya juga tidak tahu, tidak akan jawab itu. Saya tidak tahu mau apa jadi. Enggak, kan kalimatnya itu. Alkitab tidak mengajarkan ini, tidak. Alkitab tidak mengajarkan itu. Tidak perlu kamu tahu. Yang perlu kamu tahu untuk keselamatanmu adalah bertobat, akui dosa-dosamu dengan cara melakukan 10 perintah Tuhan. Selamat kamu ke surga. Itu menurut Alkitab. Tidak perlu tahu siapa itu. Ini banyak sekali pertanyaanmu. Tidak perlu. Perlu kamu bertobatlah, cukup. Terima kasih. Oke, saya tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan yang digantung oleh manusia. Baik, Opung, gimana Opung? Opung, masih ada yang perlu saya tanyakan kah, Opung? Apa yang mau ditanyakan? Saya sudah jelas semua. Maksud dan tujuan Alkitab adalah akui dosa-dosamu dengan cara membuktikan, lakukan 10 perintah Tuhan. Kamu selamat. Itu. Opung sudah melakukan 10 perintah Tuhan ya? Jangan tanya diri saya. Jangan peduli nanti diri saya. Kak, saya penjahat. Saya penjahat, Pak Ali. Yang kita pelajari adalah ajaran Alkitab. Bukan diri saya, bukan diri orang lain. Jangan peduli kamu dengan saya. Untuk apa kamu tahu diri saya? Saya itu penjahat. Ya, biar tahu kamu. Oke, Opung. Tapi Opung kan katanya selamat, Opung. Mau selamat. Saya itu mengikuti Yesus. Kamu selidiki tentang saya. Mau mampus pun saya, mau mati pun saya. Kenapa kamu harus tahu tentang diri saya? Supaya kamu selamat, lakukan 10 perintah Tuhan itu saja. Jangan tentang
Jangan ikut-ikut saya. Untuk apa kamu tahu tentang diri saya? Tidak ada manfaatnya. Ya, Ya Opung, tapi jangan ngegas-ngegas gitu. Aku kasihan sama ya Opung Kak. lah. Makanya selalu kalau diskusi begini selalu menyelidiki tentang diri saya, tentang diri orang Kristen, pelanggaran-pelanggaran orang Kristen, tentang pelanggaran-pelanggaran saya. Berarti kamu tidak masuk surga. Ya masa bodoh lah. Yang penting supaya kamu selamat, kamu harus bertobat dengan cara lakukan seperti perintah Tuhan. Itu ajaran Alkitab. Terima kasih. Oh iya, tanpa harus tahu nanya menjalankan atau tidak gitu kan. Ngapain kita usil-usil kelakuan orang? Oh Ya, gitu ya. nggak perlu usil-usil kelakuan orang, kelakuan saya. Kamu jadi ikut-ikutan dengan saya. Yang kamu harus teladani adalah Yesus, bukan diri saya. Ya. Oh gitu, Opung. Jadi nggak usah iseng tanya-tanya ya. Nggak usah tanya diri saya sendiri itu apa pribadi saya, kamu tahu-tahu. Orang saya penjahat kok, saya bukan teladan kok. Yang teladan itu adalah Yesus, ya. Yang kamu tahu Yesus telat. Bagaimana Yesus? Itulah kita ikut pelajaran bagaimana kelakuan dia, itu kita ikutin. Jangan saya, jangan orang Kristen. Kalau kamu ikut orang Kristen, pendeta-pendeta yang kamu ikut, kamu lihat itu, kamu neraka jadinya. Orang itu mau ke neraka kok. Tapi Opung meneladani Yesus ya. Saya mau neraka, saya tidak teladani Yesus. Jangan ikut saya tidak teladani Yesus. Ya, lihat. Jangan lihat saya. Lihatlah Yesus, jangan lihat saya. Opung minum dulu lah kopinya Opung, biar segar. Kalau belajar Alkitab itu belajar Alkitab, jangan pelajari tentang diri saya, jangan pelajari tentang diri orang Kristen, jangan pelajari pendeta-pendeta. Kalau itu yang kamu pelajari ya melenceng, kamu tidak dapat surga. Yang dapat surga kalau kamu belajar Alkitab dengan baik, lakukan seperti apa yang dikatakan Alkitab, bertobat, lakukan 10 perintah Tuhan, surga bagianmu. Terima kasih. Oh, bagian saya surga, bagian Opung juga ya? Yang saya kalau saya. Oh iya, maaf. Mampuslah kamu nanti. Orang Kristen pun ke neraka kok. Jangan kamu ikuti orang Kristen. Jangan lihat pendeta-pendetanya. Oh iya, maaf. Pendeta kelakuan-kelakuannya kamu ikuti ya. Mampus kamu nanti. Orang pendeta itu pencuri banyak, pembohong banyak. Masa kamu ikutin jadi pembohong? Masa kamu ikut saya pencuri, pembohong? Opung jangan gitulah. Jangan jelek-jelekin pendeta lain lah, Opung. Jangan lihat kelakuan orang Kristen. Jangan lihat kelakuan pendeta kami. Lihatlah apa yang dikatakan Yesus. Akulah teladan. Akulah kebenaran. Akulah contoh. Itu bukan saya, bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang jadi contoh di manusia ini. Nggak ada. Hanya Yesus. Dan lakukanlah itu supaya kamu masuk surga. Terima kasih. Oh iya, tapi kan yang berkhutbah menyampaikan perkataan Yesus kan pendeta, Opung. Tahu nggak kamu pancuran? Pancuran kotor, tapi airnya itu yang bersih. Pancuran tidak bersih. Bisa bersih. Jadi bukan panutan. Oh, kan hanya pendeta bukan panutan ya. Ya begitu ya. Ya. Tuh, kawan-kawan Kristen dengar, maaf ya, saya selama ini salah paham. Kirain orang-orang Kristen itu jangan ikutin panutannya para pendeta. Jangan ikutin kelakuan pendeta. Ikutin Yesus, hanya itu kata Alkitab. Teladan itu adalah hanya Yesus, bukan pendeta, bukan Kristen, bukan saya. Bentar. Opung, gini, saya kan disunat, saya ngikutin Yesus enggak ya? Bukan kamu ngikutin Yesus. Kamu itu sunat sendiri, bukan kamu tidak kenal Yesus. Siapa Yesus? Oh, saya nggak kenal. Dan Yesus sunat, kamu sunat bukan karena Yesus sunat kamu disunat, tidak, karena kamu tidak pernah mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Iya, tapi saya disunat, Opung. Gimana dong? Bukan disunat kamu, tapi bukan karena Yesus disunat. Iya, maksudnya kan gini, Opung, ada persamaan. Karena Yesus kamu disunat. Terus terang, kamu jangan munafik kamu. Kamu disunat bukan karena Yesus. Bukanlah, bukan karena, ya memang bukan karena Yesus. Putus. Tidak ada pernah seperti itu. Coba. Ya memang bukan karena Yesus, kamu jangan ngaku seperti itu. Tidak. Kamu disunat karena bapakmu Islam, kamu disunat. Iya, cuman pertanyaan saya adalah ada persamaan nggak? Ya sama kan saya bilang, kambing dengan sapi itu banyak persamaannya, bukan berarti kambing adalah sapi. Ngerti nggak kamu? Tapi tadi Opung bilang kalau Opung nggak disunat, berarti ada perbedaan dong dengan Yesus. Saya tidak pengikut Yesus, jangan ikut saya, jangan teladani saya. Aduh, saya pencuri, saya perampok, saya pembohong. Aduh, gimana sih, Lip? Iya. Pelajari Alkitab, itu jangan ikut-ikut saya, jangan ikut-ikut Kristen. Pelamsen, sabar, ntar bisa stroke itu pelamsen. Iya. Kali ini mau ikut saya mau luruskan ya, jangan ikut-ikut saya penjahat ini, jangan ikut pendeta-pendeta penjahat. Jangan aku nggak ngikutin palamsen, enggak loh. Terima kasih. Aku nggak ngikutin palamsen, enggak, maksudnya. Atau terserah saya, Pak Alif. Untuk apa kamu tahu tentang saya? Tidak perlu. Iya, kamu tahu adalah tentang Yesus dan ajaran Alkitab saya supaya kamu selamat. Terima kasih. Iya, Opung. Iya. Udah, Opung, istirahat dulu, Opung ya. Kita istirahat 1 menit ya. Saya juga istirahat. Sampai dulu. Jumpa lagi. Cukup 1 jam dulu. Bukan, kan PR-nya Opung, giliran Opung bertanya. Nanti terlalu banyak nanti makin salah ya.
terlalu banyak makin salah. Jadi saya Enggak, ingatkan kepada sekarang kamu, posisinya Alif, opung bertanya. Kan dari ingatkan tadi saya kepada ngasih kamu, Alif, kesempatan. jangan kamu teladani saya. Jangan teladani orang Kristen. Jangan teladani pendeta-pendeta. Tapi teladani Yesus karena dia adalah teladan dan dia adalah panutan dan dia adalah contoh. Pelajari Alkitab dengan baik. Jangan lihat saya, jangan lihat Kristen, jangan lihat pendetanya. Terima kasih, sampai jumpa. Opung, Ya. Opung belum bertanya PR-nya. Saya Kemarin tidak kan, perlu bertanya sekarang, sudah waktunya habis. Kapan-kapan besok. Apa mau saya tanya orang saya tidak tahu pelajaran Al-Quranmu itu? iya makanya kan kemarin kita bahas Opung. Ya. Sampai surat Yang dibahas Al-Baqarah ayat 7. nantilah besok-besok kita tanya itu. Saya tidak perlu sekarang bertanya lagi karena waktu sudah habis. Oke, Wah, terima kasih. Opung kalau begini, taunya tadi kita waktunya bagi 2 aja. Katanya kan kita mau separohan waktunya. Sudah cukup. Nanti besok lagi ketemu lagi. Oh. Ajarkan Al-Quran itu dengan baik kepada saya ya. Iya, tapi aku kangen Terima kasih, sama Opung sampai loh. jumpa lagi. Ya udah besok berarti giliran Opung yang bertanya ya? Apa mau saya tanya? Orang saya tidak tahu apa-apa dari Al-Quranmu itu. Karena Nanti tidak saya tahu ajarkan makanya dulu. bertanya Opung. Apa saya tanya? Orang saya tidak tahu apa-apa. Contohnya begini. Saya mau tanya tentang Amerika. Nggak pernah lihat apa-apa di Amerika. Tapi kecuali saya pernah ke Amerika, saya lihat sesuatu yang tidak saya tahu. Ini yang pernah saya lihat, ini apa tuh ya? Baru bisa dijelaskan. Ini belum pernah apa-apa orang. Apa saya tanya? Ya katanya Opung tadi juga punya soal sendiri, udah bilang. Makanya. Al-Quran itu datang Saya itu untuk tidak bisa apa? bertanya tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu belum pernah diajarkan kepada saya dengan benar. Hanya saya baca-baca gini. Masa saya tanyakan yang tidak saya tahu. Inilah salahnya seperti orang Islam ini. Yesus Opung, kemarin udah ngajarin banyak loh sama pelajaran yang Opung. salah. Nanti kalau saya tanyakan yang tidak benar ajaran seperti itu kan kacau balau saya. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau Opung. cara-cara Islam. Oke, terima kasih. Kemarin Sampai saya jumpa. udah ngajarin banyak. Iqra udah saya ajarin. Per huruf udah saya ajarin. Al-Fatihah dari awal udah saya ajarin. Al-Baqarah udah saya ajarin. Kok bilang Opung nggak ngajarin sih gimana? Itu kan saya bilang, saya itu jadi akhirnya untuk apa maknanya ini pelajari ini? Maksudnya kemana ajaran Al-Quran? Untuk Iqra apa segala macam. Ya makanya kan Opung nanya terus lah, sampai paham. Makanya kalaupun saya pahami, kalau saya pahami apa masuk surga saya? Lah katanya Opung mau bertanya. Iya, tujuan saya pelajari kitab suci itu kan Untuk apa yang apa? harus saya lakukan supaya saya bisa masuk surga? Karena begitu. Lah iya kan belajar di Al-Quran kan? Jadi suruh baca bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Apa maknanya itu tidak ada bagi saya itu. Oke lah, nanti besok lagi kita sambung ya. Oke. Iya, kemarin terjemahnya juga sudah kita sebutin kok Iya, satu makanya, persatu. Besok-besok kita kembali apa sih Al-Quran itu kan begitu. Kata Opung katanya kemarin sudah baik ngajarinnya, kok sekarang Baik ngebantah. pelajarannya, tapi maknanya nggak ada manfaat bagi saya kayaknya. Untuk apa itu seperti itu aja. Ya. Kalau aku baik hati Opung, selama Opung belum paham, tanya terus. Mau 1000 kali nanya nggak masalah. Al-Fatihah disuruh begini-gini, susah saya pahami itu, susah. Oke lah, Susah ya? nanti besok lagi supaya lebih paham ya. Oke, besok siapin pertanyaannya ya. Ya Allah, jangan apa yang saya tanyakan, saya tidak tahu apa-apa. Yang saya tanya itu yang tidak saya mengerti, yang sudah diajarkan tapi saya tidak mengerti. Kalau saya tidak paham, apa mau saya tanya? Sama dengan kita sekolah, diajarkan guru tapi kita tidak paham, apa bisa bertanya? Tapi kita sudah paham tapi tidak mengerti, ada hal-hal yang tidak kurang kita ngerti, baru kita bisa tanya. Ini diajarkan kamu saya tidak paham kemana maksudnya tujuannya. Mau gimana sih bertanya? Jadi, Opung bertanya biar paham atau biar ngisi waktu hidup aja Opung? saya itu bertanya apakah memang ini nanti bisa jalan saya bisa masuk surga atau gimana atau selamat? Oh, Ya kan begitu. Yang diajarkan ini suruh baca bahasa Arab, tidak ada tujuannya kemana? Aduh, bukannya untuk memperbaiki kelakuan. Beda dengan kita kelakuan yang ditata. Ini harus pengetahuan otak yang ditata. Beda. Jadi kurang masuk akal saya. Terima kasih. Oke ya. Nanti besok lagi. iya. Opung kemarin muji saya, sabar Iya. ngajarin. Saya puji kamu ngajarkan seperti itu kan memang bagus itu. Iya, kenapa sekarang nyalah-nyalahin? Saya dalam hati saya ini saya pelajari begitu untuk apa ya? Untuk apa kan begitu? Nah, Opung sama saya itu ngomongnya jangan dalam hati, Opung. Orang Saya saya nggak nggak mengerti tahu. kemana ada tujuannya ajaran itu. Ya tanyain. Mau masuk, berarti Opung maksudnya caranya masuk surga gimana di Islam? Nah, saya jelasinnya tentang caranya masuk surga. Oh ya, kalau gitu Opung. besok lah ya saya tanya itu ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya iyalah, Opung. Masa nggak ditanya tiba-tiba nyalahin? Katanya, Kan udah sudah nggak. saya bilang itu. Apa sih maksud dan tujuan Al-Quran itu kan begitu. Tahu Iya, kan? belajar Al-Quran begini. Diajarkan bahasa Arab. Ya, kok belajar Arab? Enggak. Kemarin kan sama terjemahnya, Opung. Kan Opung nanya, Al-Quran itu saya jadi petunjuk. bingung. Yang Kan saya Opung bilang kan? adalah arah dan tujuan ajaran Al-Quran itu kemana? Kan begitu. Iya, Al-Quran itu kan petunjuk buat Ternyata orang untuk yang belajar bertakwa. bahasa Arab. Jadi Enggak loh, apa bahasa sih Indonesia, belajar Opung. Arab? Gitu.
Opung. Kan bahasa Indonesia, Opung. Kemarin saya bilang Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan. Bagi orang Oh, bertakwa. Ternyata ya, saya Opung bukan kan orang tidak bertakwa. bertakwa, kan? Itu bukan untuk saya. Iya. Kemarin. Terus Opung nuntut kan, ayat buat Opung mana? Saya kasih juga ayatnya. Nah, Gitu. Opung udah saya kasih. Terima nggak Ya. Opung kemarin? oke lah besok lagi Pak Yas. Ini sudah jam 18. Ya. Oke, terima kasih Iya, Pak ya. iya. Udah maghrib juga. Ya udah besok Opung ya, dari mulai ayat 7 ya. Karena kan Opung kena lagi Opung. Kata jadi orang takwa, saya kan bukan orang bertakwa. Ayatnya bukan buat saya. Mau yang buat Opung ada, ya udah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Ini Opung ayatnya, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Ini buat Opung ya. Kena jadi orang kafir. Opung, oh udah pergi. Oh, Opung. Oh, mau maghrib kali ya? Aduh. Belum tanya balik. Susah juga. Asli nggak akan ada. Tadi ya. Kayaknya nggak akan ada Oten yang mau duet sama Pak Lamsen. Ini beneran deh. Aduh, aku Allah, Gusti. saya dari tadi nahan ketawa Kang Alif, Masya Allah. Bisa aja mandinya. Ya aduh, siapapun sekarang silakan bebas tertawa. Sepertinya Kang Alif lagi berdiskusi sama anak bayi. Nggak tahu lah. Ada ya. Ada Iwan bilang ya manusia ya Allah, astagfirullah. Ampuni kami ya Allah. Ya Rabbi. Aduh. Hilangkan hamba-Mu ciptaanmu ya Allah. Tapi tentunya di sini kita menyadari betapa apa yang Allah sampaikan itu benar ya, Kang Alif ya. Sawaun alaihi mangdat alam tumdirun sama saja beri kalian, kamu beri peringatan enggak, kamu beri peringatan mereka tidak akan beriman. Ketika kamu beri peringatan mereka ngelelin lidahnya gitu ya. Iya, Allah. memang benar. Aduh, jadi teman-teman gimana lah, saya bingung menilainya. Sebenarnya saya kasihan sih, udah sepuh. Udah 75 Bang, katanya umurnya udah 75. Iya. Apa ini efek tua Kang? Apa emang saya nggak tahu, takutnya ini karena tua gitu. Bahkan begitu larinya. Orang mestinya kalau di Islam itu kan makin tua makin ingat sama Allah, ingat sama kematian. Ini malah sebaliknya ya. Aduh. Insya Allah. Dari jam berapa itu Kang Alif tadi Kang Alif? 1 jam dari jam 5. Saya di MMCI tadi ada soal.